Kita harus segera stabilkan kondisi perusahaan setelah ini. Jangan sampai situasi seperti ini merusak jalannya bisnis. Kamu harus tetap kuat ya. Ayahmu pasti ingin kamu tetap semangat. Nadia, kamu harus banyak meluangkan waktu buat Arina. Kasihan dia, sudah kehilangan sosok yang paling berharga di hidupnya. Aku paham, tapi aku tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Tiap kali aku menatap matanya, Papa mau naik ini guys. Aku melihat Adrian di sana, dan itu sangat menyakitkan. Semenjak ayahnya jatuh sakit, Arina susah sekali untuk makan. Bahkan, mengobrol denganku saja dia sangat jarang. Aku sering sekali mendapatkan kabar dari sekolahnya bahwa dia sekarang menjadi anak yang pemurung. Dia lebih senang menyendiri dan sering mengabaikan teman-temannya. Aku sangat khawatir. Apakah aku sudah cukup menjadi ibu untuk Arina? Atau dia hanya merasa aku sibuk dengan dunia luar? Aku ingin menjadi ibu yang baik untuk Arina, tapi terkadang rasanya aku kehilangan dirinya. Apa yang bisa kulakukan jika sudah terlalu jauh? Arina, Ya, Pak. dunia luar itu tak selalu aman dan indah. Begitu juga dengan dunia maya. Banyak orang di luar sana yang punya niat buruk. Kamu harus jaga batasan ya. Iya, Pak. Aku butuh perhatian. Semenjak Papa nggak ada, aku merasa gak ada yang peduli sama aku. Mungkin ini yang harus aku lakukan, supaya mereka bisa melihat aku. Tapi, apa ini benar? Aku ngerti banget perasaan kamu.
Aku juga pernah kok kehilangan seseorang yang penting di hidupku. Tapi kalau aku nggak punya siapa-siapa, apa itu salah? Aku tahu kamu merasa sendiri, Arina. Semua orang punya rahasia, bahkan aku. Tapi, kadang kita perlu seseorang yang bisa mendengar yang benar-benar paham tentang kita. Aku juga bukan orang yang mudah membuka diri, tapi kamu dan aku seperti di satu kapal yang sama, Arina. Kamu tahu, kadang dunia ini kejam. Aku nggak pernah punya orang yang benar-benar peduli. Orang tua aku, mereka lebih peduli dengan pekerjaan mereka daripada aku. Jadi, aku belajar untuk menjaga jarak. Dunia maya ini satu-satunya tempat di mana aku merasa tidak sendirian. Satu-satunya tempat di mana aku dihargai, Arina. Aku ngerasa kita baru aja kenal. Kenapa kamu benar-benar mau terbuka sama aku? Karena kamu berbeda. Kamu gak seperti yang lainnya, Arina. Kamu gak menghakimi aku. Aku ingin kamu tahu, Arina. Dunia ini sangat sulit bagi orang-orang yang merasa gak punya tempat. Jadi, kadang kita harus sedikit bermain kotor untuk bertahan. Kadang, kita harus memanipulasi orang lain merasa butuh kita, Arina. Untuk mereka tetap dekat kepada kita. Aku bisa bantu kamu keluar dari rasa itu. Aku bisa buat kamu merasa bahwa kamu punya tempat jika kamu mau. Kamu tahu kan, itu nggak akan pernah buat kamu bahagia. Manfaatin orang lain buat diri kamu sendiri. Itu nggak akan pernah cukup, Rey. Aku tahu, Arina. Aku tahu. Tapi terkadang aku hanya ingin merasa bahwa aku berharga.
Kenapa mereka ngeliatin aku kayak gitu ya? Aku nggak tahu, Rin. Maaf ya. Gila, ini Arina. Jangan banget sih gue. Banget deh, feel banget. Ih, kalau gue sih malu ya. Iya deh, malu banget. Mama udah tahu apa yang terjadi sama kamu sekarang. Kenapa sih kamu selalu aja nggak bisa cerita sama Mama dari awal? Kenapa selalu harus aku sih yang ngasih penjelasan? Semenjak papa pergi, mama itu jadi sering sibuk sama pekerjaan mama sendiri. Karena kan Arina udah nggak ada daftar info mama. Iya, Mama paham. Mama paham sekali kalau kamu kesepian, Arina. Tapi dunia maya bukanlah tempat yang tepat untuk kamu membuka diri terlalu luas. Apa yang kamu lihat di layar kaca, kamu kan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan apa yang mereka bilang itu semua bukanlah kenyataan, Arina. Tapi dia mah, dia bisa bikin aku ngerasa dipahami. Nah aku nggak pernah ngerasain hal itu sebelumnya. Mama sekarang jadi sibuk semenjak papa pergi. Mama udah gak sayang sama Arina. Mama sayang sama kamu, Arina. Mama tahu Mama sibuk, Mama gak bisa ada buat kamu. Tapi itu bukanlah alasan untuk kamu mencari perhatian ke tempat lain dan tempat yang salah. Semua hal yang terjadi sekarang, termasuk foto itu semua karena diri kamu membuka diri terlalu dalam kepada orang yang gak kamu kenal, Arina. Mama bilang itu semua salah Arina kan? Mama tega bilang itu semua salah aku. Ini semua salah Mama. Kalau Mama gak kayak gitu, Arina juga udah bakal kayak gini, Ma. Bukan salah, Rin. Tapi dunia maya itu sangatlah berbahaya. Kalau kamu tidak bisa menjaga kontrol diri kamu akan terjebak, nak. Mama seharusnya lebih banyak bicara sama kamu. Harus mengajarkan kamu bagaimana cara menjaga privasi di dalam dunia digital. Kamu gak boleh sembarangan memberikan informasi pribadi kamu dan foto itu kepada orang yang gak kamu kenal. Kamu harus bisa membedakan mana orang yang bisa dipercaya dan mana orang yang hanya memanfaatkan kamu. Arina mengerti kan? Arina ngerti, Ma. Tapi aku nggak tahu aku harus percaya sama siapa. Aku ngerasa gak ada yang sama sekali bisa mengerti aku. Mama mengerti perasaanmu, Rin. Dan itu sebabnya Mama harus bisa lebih hadir dalam hidup Arina. Dan Mama harus banyak meluangkan waktu untuk Arina. Tapi, setiap kali Mama menatap mata Arina, hanya ingatan Mama untuk Papa yang ada. Mama minta maaf, nak. Kepergian Papa juga sangat berat untuk Mama. Mama harap Arina bisa mengerti ya. Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana, Ma. Kita mulai dari awal ya, nak. Mama akan belajar untuk meluangkan waktu untuk kamu. Dan Mama akan bersama-sama terus sama kamu. Mama akan bantu kamu untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan benar. Tapi yang lebih penting, kamu harus tahu, kamu gak sendirian. Mama selalu di sini dengan kamu. Ray, tolong hapus fotonya. Arina, kamu baru sadar sekarang. Dunia ini memang keras kan? Kamu dengan mudahnya percaya sama orang asing tanpa pikir panjang. Dan sekarang lihat, aku nggak bisa disalahkan. Kamu yang jatuh ke dalam perangkap. Kalau kamu lapor polisi, ya silahkan aja. Aku sudah siap dengan semua konsekuensinya. Tapi itu nggak bakal mengubah apa-apa. Dan soal foto itu, bayarannya nggak mudah, sayang.
Ray, ini bukan lelucon. Kamu udah bilang kamu bakal hapus foto itu. Kenapa kamu gak nepatin janji itu? Ray, kamu gak bercanda kan? Aku gak punya uang sebanyak itu. Kamu gak usah ngaco deh. Lihat layar lagi. Blablabla. Nanti ini pop up kamu minum uangnya, kamu bilang sekarang tepati janjimu, aku mau menghapus foto itu. Aku udah kirim uang itu. Aku mohon banget ke kamu. Tolong hapus fotonya, Ray. Aku tahu perbuatanku ini tidak akan pernah bisa diubah. Dan aku gak menyalahkan siapapun. Aku yang terlalu naif dan terlalu berpikir bahwa aku tak punya siapa-siapa. Aku juga merasa dunia maya ini adalah satu-satunya tempat yang bisa memberi aku perhatian. Tapi aku salah. Dunia maya memang bukan tempat yang aman. Dan sekarang aku juga tahu betapa berharganya menjaga privasi. Tapi itu bukan berarti kita harus menolaknya dengan mentah-mentah. Media sosial bisa jadi tempat yang baik untuk terhubung. Tapi kita juga harus tahu batasnya. Kita perlu belajar bagaimana mengelolanya dengan bijak. Mengenali siapa yang pantas kita percayai. Dan bagaimana cara kita menjaga diri tanpa mengorbankan siapa diri kita yang sebenarnya. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu. Tapi aku bisa mulai memperbaiki caraku berinteraksi. Bukan hanya di dunia maya, tapi juga dengan orang-orang di sekitar. Aku belajar bahwa aku punya nilai lebih sekedar dari sebuah foto atau beberapa banyak orang yang menyukai postinganku. Aku belajar bahwa yang terpenting adalah hubungan yang nyata, perlindungan dari orang-orang yang peduli kepadaku.